Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eka Ladetma. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi. Fungsi terdiri atas 3 macam, yaitu fungsi tanpa nilai balik, kemudian fungsi dengan nilai balik, kemudian fungsi dengan parameter. Nah, yang pertama kita masuk dengan fungsi tanpa nilai balik. Nah, langsung saja kita masuk pada contoh soalnya. Pada fungsi tanpa nilai balik, kita lihat contoh soalnya. Nah, pada fungsi tanpa nilai balik kita menggunakan void atau int void juga boleh, int fungsi dalam kurungnya void, dalam kurung sini void, kayak ini. Seperti ini kira-kira juga boleh, atau seperti yang pertama tadi, void dalam fungsi. Nah, maksud dalam fungsi void ini adalah fungsi ini tidak memberikan nilai apapun. Nah, di sini kita deklarasikan dulu fungsinya bagian atas, yaitu dengan cara seperti ini, void fungsi dalam kurung, kemudian buka kurung kurawal, kemudian pada fungsi ini ada kata terdapat for, yaitu untuk mencetak tulisan belajar menggunakan fungsi ini sebanyak 5 kali. Nah, di fungsi utama cara pemanggilannya seperti ini. Fungsi 1 buka kurung kurawal, kemudian titik koma. Jika ada fungsi 2, kita bikin fungsi 2. Nah, seperti ini. Jika ada fungsi yang kedua gitu. Kita hapus saja. Nah, coba kita runkan. Compile dulu. Sukses, no failure. Kemudian kita jalankan. Yes. Nah, di sini dia mencetak 5 kali tulisan belajar menggunakan fungsi sebanyak 5 kali sesuai dengan perulangan pada for yang tadi. Nah, di sini pada fungsi ini dia tidak memberikan nilai apapun. Nah, kita masuk pada fungsi yang membalikkan nilai. Kita exclude dulu ini. Kita akan lihat perbedaannya nanti. Exclude from project. Klik kanan lagi. Add exciting item. Nah, ini ada 2. Nah, di sini adalah fungsi dengan nilai balik. Pada fungsi ini kita bikin dulu fungsi ini, nama fungsinya itu fungsi string. Nah, di sini dia membalikkan kata ini adalah nilai dari fungsi. Nah, perbedaan dengan yang tadi, dia tidak memiliki nilai balik. Nah, di yang tadi itu dia tidak menggunakan return. Tidak menggunakan kata return ini. Nah, bedanya dengan yang tadi kan dia cuma mencetak nilai tulisan belajar menggunakan fungsi sebanyak 5 kali, tapi dia tidak mereturnkan nilai. Nah, di sini dia mereturnkan nilai berupa string atau char. Nah, pada fungsi utamanya cara pemanggilannya sama, cout fungsi string seperti ini untuk memberikan fungsi stringnya. Berbeda sedikit dengan yang tadi, karena ini membalikan nilai, maka di sini kita menggunakan seperti memprint out atau memprint atau cout dari sebuah variabel. Berbeda dengan yang tadi, cuma mengetikkan fungsi 1 kurung seperti ini aja. Berbeda dengan yang tadi. Nah, coba kita print hasilnya, kita lihat hasilnya. Kita compile dulu. Sukses, no failure. Nah, sekarang kita jalankan. Yes. Nah, di sini hasilnya seperti ini kira-kira. Ini adalah nilai dari fungsi. Dia mencetak nilai yang kita returnkan tadi. Nah, ini nilainya. Nah, ini merupakan contoh fungsi dengan nilai balikan berupa string. Nah, kita masuk pada contoh yang ketiga, yaitu fungsi dengan nilai balikannya berupa nilai integer. Masuk ke yang ketiga, kita add. Nah, pada fungsi ini sama seperti yang tadi, kita buat fungsi yang dulu di bagian atas. Nah, di sini adalah fungsi dengan balikan nilainya adalah berupa bilangan. Di sini kita menggunakan tipe datanya double 3,14.
Nah, returnnya yang kita balikan, jadi nilai yang dibalikan nanti adalah 3,14. Nah, di sini kita manggil fungsi yang tadi, kita print dulu nilai yang terdapat dalam fungsi adalah. Nah, di sini kita cout fungsi bilangan sama seperti tadi cara pemanggilannya. Kemudian cout nl, atau bisa kita langsungkan seperti ini. Nah, seperti ini, kemudian nl-nya di sini. Nah, bisa langsung seperti ini, satu baris seperti ini. Coba kita compile. Kita runkan. Yes. Nah, nilai yang terdapat dalam fungsi adalah 3,14. Nah, ini sama dengan yang string tadi, cuman bedanya di sini kita membalikan nilai berupa bilangan, sedangkan yang tadi membalikan nilai berupa string. Nah, ini perbedaan antara dengan fungsi yang memiliki nilai balikan dengan fungsi yang tidak memiliki nilai balikan. Nah, berikutnya kita masuk pada fungsi yang memiliki nilai balikan dengan menggunakan parameter. Kita add yang keempat. Kita add. Nah, di sini fungsi yang memberikan nilai parameter sama seperti tadi, cuma di sini kita menggunakan sebuah parameter. Misalnya nama fungsinya adalah dengan tipe datanya integer dengan menggunakan sebuah parameter atau parameternya x. Nah, di sini pada fungsi ini ada integer hasil. Kita membuatkan sebuah variabel. Nah, hasil ini adalah x ditambah 1. Sedangkan nilai x-nya kita belum tahu. Return hasil. Nah, yang kita kembalikan nilainya adalah nilai hasil. Nah, pada fungsi utamanya ini ada integer bilangan dan integer hasil. Nah, di sini kita memprintkan memasukkan minta bilangan kepada inputan user, kemudian disimpankan ke dalam variabel bilangan. Nah, hasilnya itu adalah tambah 1. Kita memanggil fungsi tadi yaitu fungsi tambah 1 ini kita panggil, kemudian dengan parameternya bilangan. Nah, bilangan ini akan dikonversikan menjadi x di sini. Nah, inputan dari user tadi akan ditambahkan 1, kemudian hasilnya akan direturnkan kembali. Nah, untuk cout-nya kita printkan hasil yang di sini. Nah, coba kita lihat hasilnya. Compile. Sukses, null pilot, kemudian kita jalankan. Yes. Nah, misalnya kita masukkan bilangan bulat 12. Nah, nilai akhirnya adalah 13. Cara perhitungannya seperti ini. Pertama, dia memintakan input bilangan. Kita masukkan tadi angkanya adalah 12. Kita masukkan 12. Nah, 12 ini akan disimpan dalam sebuah bilangan. Kemudian dalam variabel bilangan, pada variabel bilangan ini akan dikonversikan menjadi int x ini, integer x. Nah, di sini hasilnya itu adalah hasil sama dengan x ditambah 1. Jadi integer x tadi, yaitu bilangan yang kita inputkan 12 tadi ditambahkan 1, maka hasilnya adalah 13. Kemudian hasilnya direturnkan lagi, dikembalikan lagi nilainya. Nah, di sini pada ini kita printkan lagi nilai akhirnya itu adalah hasil. Hasil itu adalah hasil memanggil fungsi tambah 1. Nah, di sini hasilnya akan menjadi 12 tambah 1, x ditambah 1 tadi menjadi 13, maka hasilnya adalah 13. Nah, demikian contoh pemanggilan fungsi dengan fungsi tanpa nilai balik, kemudian fungsi dengan nilai balik yang menggunakan balikannya string, kemudian fungsi dengan nilai balik dengan menggunakan balikannya berupa bilangan, kemudian fungsi dengan balikan dengan menggunakan parameter. Nah, pada fungsi ini tidak hanya dengan satu parameter, kita juga bisa membuatkan dua parameter. Contohnya kita bikin lagi integer y gitu. Nah, di sini kita bikin hasilnya hasil x tambah 1 kemudian dikurang y, misalnya begitu. Kita return hasilnya. Nah, di sini pada pemanggilannya kita juga harus mintakan input dari usernya 2 kali. Minta input dari user cout, masukkan
bilangan kedua misalnya. Nah, kita simpan ke dalam sebuah variabel baru. Kita bikin nama variabelnya bilangan kedua misalnya. Bilangan 2. Nah, kita masukkan ke dalam variabel bilangan 2. Titik koma. Nah, di sini pada hasil tambah 1 ketika memanggil nama fungsinya tambah 1, kemudian di dalam kurungnya ini kita juga harus menggunakan dua parameter. Nah, parameter di sini parameter pertama adalah bilangan, kemudian kita panggil parameter keduanya itu bilangan 2. Nah, di sini dia akan memproses nilainya seperti yang tadi. Sesuai dengan fungsi yang kita simpan tadi, itu fungsinya x tambah 1 dikurang y. Nah, di sini sedangkan di sini adalah bilangan ini akan ditambahkan 1, kemudian bilangan yang kemudian dikurangkan dengan bilangan yang kedua. Nah, coba kita compile, jalankan. Successful valid. Run. Yes. Nah, di sini kita masukkan bilangan bulat, misalnya 12. Nah, kita masukkan bilangan keduanya misalnya 3. Nah, hasilnya adalah 10. Nah, perhitungannya sesuai dengan pada fungsinya tadi. Bilangan pertama ini ditambahkan 1, kemudian dikurangkan dengan bilangan kedua. 12 ditambah 1 adalah 13, dikurangkan dengan 3, maka hasilnya adalah 10. Nah, demikian cara membuat sebuah fungsi, kemudian cara memanggilnya pada program utama. Demikian tutorial dari saya. Saya Eka Hadiatma. Jika terdapat kesalahan dalam tutorial ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.